Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas dan mengulas mengenai masalah manajemen bisnis mebel atau furniture. Seperti biasanya ada beberapa alur yang harus dikerjakan di setiap unit usaha. Ini salah satunya adalah mebel. Seperti ini, ada pertama dari pemasok. Pemasok ini nanti akan memasok bahan baku ke salah satu industri. Bahan baku ini terdiri dari macam-macam. Ada bahan utama, contohnya kayu dalam bentuk lembaran dan macam-macam. Terus mungkin ada bahan juga, bahan aksesoris, mungkin kayak semacam roda atau mungkin kayak hiasan-hiasan untuk meja seperti itu. Lanjut lagi ke proses yang selanjutnya adalah proses produksi. Mungkin intinya di sini untuk proses produksi ini adalah inti dari usaha mebel. Jadi hampir semua operasional 80% mungkin ada di sini. Nah, dari proses produksi ini menghasilkan beberapa produk, salah satunya langsung bisa menjadi barang jadi, dan kemudian juga bisa menjadi barang setengah jadi. Dua bahan ini pun bisa langsung dijual. Barang jadi otomatis juga sudah bisa langsung dijual, dan mungkin barang setengah jadi ini pun juga bisa langsung dijual, atau mungkin bisa juga diproses lagi menjadi bahan produksi, proses produksi menjadi barang jadi, seperti itu. Dari dua hasil ini nantinya kita akan jual ke customer. Customer ini pun juga ada macam-macam, bisa juga customer dalam bentuk perorangan atau mungkin dalam bentuk usaha, mungkin toko furniture dan macam-macamnya. Oke, kita ulas beberapa poin di sini, ada 7 poin. Yang pertama kita bahas dulu. Nah, ini pembelian bahan ke pemasok. Mungkin yang dibahas dalam blog kita nanti adalah yang pertama, cara pembelian bahan. Ini nanti ada beberapa poin, lewat cash, pembelian kredit, atau mungkin ada diskon pembelian di situ. Lanjut lagi, di sistem kita, di software kita bisa juga untuk mengelola hutang ke pemasok. Salah satunya untuk mengetahui cara hutang yang akan jatuh tempo hutang kita ke pemasok. Dan yang kedua, mungkin cara pembayaran hutang ke pemasok nanti seperti apa, yang akan dijelaskan di blog kita nanti. Lanjut lagi ke topik yang kedua, manajemen bahan baku. Nah, setelah kita membeli dari pemasok, kita perlakukan apa di bahan bakunya nanti. Nah, salah satunya yang pertama adalah pengelompokan bahan terlebih dahulu. Bisa juga nanti di sini ada bahan baku, bahan produksi, dan bahan aksesoris. Selanjutnya, cara mengetahui kebutuhan bahan yang harus dibeli. Nah, kita nanti akan jelaskan juga di blog bagaimana kita untuk melakukan pulaan selanjutnya, ini bahan apa saja yang akan dibeli. Oke, untuk poin yang ketiga adalah proses produksi. Nah, di sini ini adalah hampir sebagian besar sistem operasional dari sini. Mungkin ini adalah poin yang penting nanti. Nah, ini ada beberapa poin. Bagaimana cara proses produksi? Kalau di sistem kita itu namanya assembling. Ada beberapa poin. Mungkin kalau di produksi mebel ada beberapa proses di sini. Proses penyetelan, proses penghalusan, proses sanding, proses bursak atau jok, sama proses accessorizing. Di sini mungkin kalau di sistem itu kita akan
menggunakan satu transaksi saja, yaitu assembling prosesnya. Terus selanjutnya ini cara memasukkan kos karyawan di proses produksi. Ini kita juga bisa mengakomodasi di sistem kita, namanya adalah fasilitas job posting. Kita bisa masukkan di situ. Terus yang selanjutnya adalah cara memasukkan pemakaian bahan produksi di proses produksi. Ini juga salah satu proses di job posting juga. Mengelompokkan hasil produksi. Ini adalah manajemen dari barang produksi. Kita bisa lihat per kelompok. Kita bisa pilah, ada persediaan kursi, persediaan buffet, persediaan lemari, dan mungkin persediaan lain-lain juga. Selanjutnya ini pengkodean barang hasil produksi. Jadi kita bisa olah di sini, kita bisa masukkan kode-kode untuk produksi kita yang nanti akan ditampilkan di sistem. Terus poin keempat, cara kontrol stok. Jadi nanti kita bisa mengontrol stok di sistem, dan mungkin kita bisa cross check sama yang ada di manual. Oke, selanjutnya penjualan hasil produksi. Di sistem nanti kita bisa jelaskan kayak gini, cara melakukan transaksi penjualan, bisa cash sama bisa piutang. Terus kemudian dari transaksi penjualan kasir pun kita juga bisa. Dan kemudian kita juga bisa menentukan harga jual untuk pelanggan khusus yang mungkin belinya di dalam partai, bukan eceran lagi. Kita bisa ngasih harga grosir di situ. Terus selanjutnya cetak nota. Cetak nota ini kita bisa cetak nota kecil seperti di minimarket seperti itu, atau mungkin bisa juga cetak nota yang besar untuk di bagian akuntingnya. Oke, proses selanjutnya adalah manajemen pelanggan. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, cara mengetahui piutang pelanggan. Di sistem nanti kita secara otomatis ketika transaksi penjualan, ketika bayarnya kurang atau mungkin tidak bayar, itu otomatis langsung masuk ke piutang pelanggan. Terus selanjutnya adalah cara melakukan transaksi pembayaran piutang. Jadi dari piutang tadi kita akan jelaskan juga cara pembayarannya di sistem nanti seperti apa. Poin ketiga, acuan untuk memberikan reward ke pelanggan. Jadi ketika ada pelanggan yang setia, memang rutin kita mengambil barang dari situ, ketika perusahaan ingin ngasih reward ke mereka, ini ada acuannya. Jadi kita nanti jelaskan ngambil dari report yang mana, yang seperti ini. Nanti hasilnya bisa dicek di pusatmebel.wordpress.com. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.